Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Semoga Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan baik-baik saja, seperti jiwa Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan baik-baik. Hari ini kita mau membaca dari Matius 17 ayat ke-1 dan seterusnya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus mempunyai berapa murid? 12 orang murid, sehingga dia bisa memilih 12 orang muridnya atau beberapa dari murid-muridnya. Tapi mengapa dia hanya memilih 3 orang murid itu? Jawabannya karena arti dari nama mereka. Saudara, arti Petrus adalah batu yang menggambarkan hukum Taurat. Yakobus artinya replace, yaitu menggantikan atau digantikan. Yohanes artinya yang dikasihi atau kasih karunia. Jadi arti Paulus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah hukum Taurat digantikan oleh kasih karunia. Ayat kedua, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Di bawah kasih karunia bisa terjadi transformasi seperti Yesus yang wajahnya bercahaya dan pakaiannya putih terang. Hal itu bisa terjadi kepada kita. Maukah kita? Ayat ketiga, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Mengapa Musa dan Elia? Karena Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili nabi-nabi, dan Yesus datang sebagai kasih karunia. Ayat keempat, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Saudara, Petrus mencetuskan kata-kata yang dipikirannya saja, yaitu mensejajarkan Yesus dengan Musa dan Elia, sehingga dia ingin membangun 3 kemah untuk mereka. Ayat kelima, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara, tetapi datanglah suara dari sorga yang merupakan intervensi suara Petrus dan mengatakan, dengarkanlah dia, yang berarti abaikan suara yang dari Musa yang membawa hukum Taurat dan Elia yang membawa kitab para nabi. Dari ayat Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, zaman ini Tuhan Yesus sudah datang sebagai kasih karunia dan kebenaran. Percayalah kepadanya selagi zaman anugerah ini, karena kasih karunia berarti sesuatu yang tidak kita hasilkan, bukan karena perbuatan kita, tetapi pemberian dari Tuhan. Dari Efesus 2 ayat 8 dan 9.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekian renungan hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Amin.